Kita lanjutkan perbincangan dengan Ibu Kofifa. Bu Kofifa, dari penjelasan tadi angka kesembuhannya 82% lebih dan ini tertinggi secara nasional. Tapi di sisi lain kita lihat angka kematian juga masih cukup tinggi, Bu ya. Ini penyebabnya apa nih? Apa karena banyak meninggal karena faktor penyakit bawaan atau penanganannya, Bu? Ya, ini basis datanya. Jadi hampir tiap hari ya saya minta update bersama tim, apakah tracing, apakah tim kuratif. Kemudian kita sangat intensif mengkaji banyak jurnal, kemudian pasti pakar-pakar epidemiologis dan seterusnya. Inilah data yang sudah terkonfirmasi dari berbagai rumah sakit. Jadi dengan Persi, dengan Arsada, dengan ID, PPNI, semua sebetulnya relatif kami intensif melakukan koordinasi termasuk update data. Bagi kami sesungguhnya variabel-variabel penyebab kematian saya rasa bisa cek di web kami gitu ya. Diabetes ini persentase tertinggi komorbid yang kemudian berdampak pada tidak tertolongnya pasien dengan COVID. Jadi memang ada kualifikasi pasien dengan COVID atau pasien karena COVID. Nah, kalau dengan berarti ada komorbidnya. Kalau karena berarti memang murni COVID. Datanya seperti ini, dan ini bisa diakses di web COVID-19 di Pemprov. Kita update tiap hari. Hipertensi 23%, jantung 19% dan seterusnya sampai kemudian asma, TBC dan gangguan imunologi. Saya ingin menyampaikan kalau total kematian itu ini pada data 2.896, maka yang komorbid itu 91,9%. Artinya yang non komorbid 8,1%. Jadi misalkan kalau misalkan dipisahkan antara penyakit karena bawaan, komorbid dan semata-mata corona, semestinya angka kematian Jawa Timur tuh jauh lebih rendah ya, Bu ya? Sangat rendah, di bawah 1%. Jadi ini kan 8,1% itu dari total 2.896. Jadi sebetulnya mungkin ada yang terkonfirmasi kurang clear bahwa katanya ada surat saya ke Menkes. Bang Claudius, kalau ada carilah surat itu. Ada lagi katanya saya menyurat ke Satgas, carilah surat itu. Jadi saya mau konfirmasi Ibu, apakah Ibu memang benar mengirim surat kepada Menkes dan Satgas atau sebenarnya tidak, Bu? Sama sekali tidak pernah, makanya siapapun yang sampaikan, saya bilang boleh enggak saya dikasih kopi suratnya, atau mereka yang ngirim surat tanda tangan atas nama gubernur, tidak ada juga. Tidak ada surat yang ditandatangani gubernur, tidak ada juga surat yang ditandatangani atas nama gubernur kepada Menkes maupun kepada Satgas terkait dengan, saya juga baca dari media Bang Claudius, redefinisi kematian sama sekali tidak ada. Bahkan mungkin kalau dikunjungi webnya Pemprov barangkali paling detail karena berbagai variabel sebetulnya kita unggah, kita ingin sampaikan karena ini untuk kepentingan surveillance. Kalau misalnya diabetes 27,6%, saya ini bukan dokter ya, jadi harus diluruskan oleh para dokter cara menjelaskannya. Ini kan berarti harus diintervensi ini diabetesnya, tidak sekedar COVID-nya. Nah, yang sudah terkonfirmasi diabetes, tolong memproteksi diri semaksimal mungkin.
Kita ini dari bulan April koordinasi dengan BPJS. Bahkan kita juga virtual dengan Pak Dirut BPJS, Pak Profesor Fahmi. Kita juga minta Bupati Wali Kota MOU dengan BPJS untuk data-data yang komorbid di BPJS. Jadi relatif sudah ada. Dari 38 kabupaten kota hanya 1 yang belum. Tetapi yang 37 kira-kira bulan Juni lalu sudah semua MOU dengan BPJS. Karena data seperti ini kan tidak bisa dipublish. Tapi untuk kemampuan dan katakan preliminary ya, pendahuluan mengetahui identifikasi pasien ini menjadi penting. Kira-kira ini ada komorbidnya apa tidak. Kemudian kalau ada komorbid apa. Kalau untuk kepentingan surveillance ini menurut saya harus dicatat supaya intervensinya itu lebih clear. Pengalaman Jawa Timur setelah deteksi pasien ini komorbid itu pengalamannya seperti apa cara menanganinya sehingga risiko ya, jadi intervensi itu yang kemudian perlu dilakukan lebih detail. Inilah yang pada rakor dengan Menko Marves saya menyampaikan, Pak, mbok ditulis di dalam matriks pelaporan. Dalam matriks pelaporan supaya dicatatkan di situ ada yang meninggal karena COVID, ada yang meninggal dengan COVID. Karena ini regulasinya WHO. Jadi WHO itu punya guidelines. Ini dari 16 April. 16 April guidelines ini sudah dikeluarkan oleh WHO. Nah, ada pelaporan dengan pencatatan meninggal dengan COVID dan meninggal karena COVID, death cause of COVID dan death with COVID. Kalau with itu berarti comorbid, kalau cause of COVID berarti penyebab tunggal ini adalah COVID. Maka waktu rakor dengan Menko Marves saya usul bagaimana kalau proses pelaporan itu dibikin matriks. Terus bagaimana respon dari Pak Luhut? Apakah diakomodir? Lebih baik saya tidak menjawab hal-hal teknis seperti ini. Nanti kalau misalnya mendengarnya separuh-separuh saya bisa salah karena itu rakor ya. Rakor itu sesuatu yang kita diskusikan bersama-sama mencari solusi dan pada saat ratas bersama Presiden pun hal ini juga sudah saya sampaikan. Bahkan saya waktu itu mohon kepada Pak Presiden, saya bilang izin Pak Presiden, Pak Menkes, saya minta tolong dikirim tim audit kematian. Jadi supaya clear semuanya, bukan kita kok redefinisi kematian, apa kewenangan kami. Kami minta waktu itu Pak Presiden mohon izin Pak Menkes supaya kami dikirim tim audit kematian. Lalu dikirim tim audit kematian. Berikut lagi ada rakor, saya minta mohon kami dikirim kembali tim audit kematian. Jadi bukan kami nutup-nutupi mau mendefinisikan diganti apa, tidak. Saya yang menyampaikan minta dikirim tim audit kematian. Tujuan tim audit itu untuk apa, Bu? Tapi kita bahas di segmen berikut ya, Bu. Ya. Pemirsa, tetaplah bersama Ibu Khofifah Indar Parawansa. Mengendalikan laju penambahan kasus positif dan angka kematian. Sanksi sosial menggali kubur yang ada di Gresik.